Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah umum kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Safira Rizka Lestari SPMP ingin mempresentasikan dengan judul Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang bersumber pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat. Berikut ini ada beberapa nama kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Fadil Muhammad Iqlal dengan NPM 1903-135. Berikutnya, Nadia Zaidatul Inayah dengan NPM 2202-118. Berikutnya, Zahra Pribadi Ayuning Tias dengan NPM 2204-007. Berikutnya, ada Zian Rizky Pranasya dengan NPM 2208-051. Berikutnya ada Nanda Salsa Della Nugraini dengan NPM 2202-127. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara, yaitu dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat, kewajiban negara dan hak warga negara harus selalu berjalan seiring. Kewajiban negara adalah untuk melindungi hak warga negaranya, sedangkan hak warga negara adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Namun, harmoni antara kewajiban negara dan hak warga negara tidak selalu mudah tercapai. Terkadang, negara cenderung mengekang hak-hak warga negara atau bahkan melanggar hak-hak tersebut demi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari masyarakat agar negara tidak melenceng dari tugasnya sebagai pelindung hak warga negara. Baik, untuk bab selanjutnya yaitu tentang musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat sendiri adalah prinsip penting dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat, di mana prinsip ini mengajarkan bahwa keputusan yang diambil harus melalui diskusi dan juga kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks kewajiban negara dan hak warga negara, musyawarah untuk mufakat dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak warga negara dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk negara dan juga masyarakat. Maka keputusan yang diambil akan lebih adil dan sesuai dengan kepentingan bersama. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah sebuah prinsip dasar dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekuasaan dalam negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks kewajiban negara dan juga hak warga negara, kedaulatan rakyat dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa negara selalu bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat, dengan memberikan suara dalam pemilihan umum dan melibatkan diri dalam proses politik. Warga negara dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh negara selalu menguntungkan mereka. Selanjutnya adalah kewajiban negara. Kewajiban negara adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Negara harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi secara optimal dan tidak boleh mengekang hak-hak tersebut tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat, kewajiban negara juga meliputi kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Harmoni antara kewajiban negara dan hak warga negara sangat penting dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Kewajiban negara adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya, sementara itu hak warga negara adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam mencapai harmoni ini, negara harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi secara optimal. Sebaliknya, warga negara juga harus memahami bahwa hak mereka miliki batasan dan harus digunakan dengan baik agar tidak merugikan kepentingan bersama. Selanjutnya ada hak warga negara. Hak warga negara adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan mengorganisir diri untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam konteks demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat,
Hak warga negara juga meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak untuk ikut serta dalam proses politik. Lalu untuk sumber historis, menurut Manen, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang. Pada tahun 1997, International Council mencanangkan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Selanjutnya, sumber sosiologis. Terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita setelah masa reformasi, yakni menurut Wirotomo pada tahun 2001. Yang pertama, setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan oleh rezim Orde Baru, bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Yang kedua, munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity yang muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lalu yang terakhir, sumber politik. Yang pertama, pada awal era reformasi, yakni pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Salah satunya adalah untuk mengamandemen UUD NRI pada tahun 1945. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 ini merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dan kemudian dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Baik, terima kasih yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.